Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang segmentasi, yang dimana dalam lingkupnya itu ada demografis, psikografis, dan perilaku. Kami kelompok 3 beranggotakan Saya Muhammad Yonan Caksono. Saya Devista Kesada. saya Albari Fajar, Saya Balgis Korota Ayun. Saya Faris Abiyu. dan pembahasannya di slide berikutnya. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk memahami dan menargetkan konsumen dengan lebih efektif, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan keinginan dan kebutuhan segmen tersebut. Jenis segmentasi pasar yang sering digunakan antara lain segmentasi demografis, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan faktor demografis lainnya. Selanjutnya, segmentasi psikografis berdasarkan gaya hidup, nilai, dan kepribadian konsumen. Segmentasi perilaku, yaitu berdasarkan perilaku konsumen terhadap produk, termasuk penggunaan, loyalitas, dan respon terhadap produk. Segmentasi pasar dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pemasaran dan memenuhi kebutuhan spesifik konsumen yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan dan daya saing di pasar. Selanjutnya, tujuan dan manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, memahami pasar dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif. Misalnya, pada perusahaan pakaian, mungkin segmen remaja lebih tertarik pada tren terkini, sementara segmen profesional mungkin lebih membutuhkan pakaian formal dan modis. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pemasaran. Dengan memahami segmen pasar yang berbeda, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya pemasarannya dengan lebih efisien. Perusahaan dapat memfokuskan anggaran pemasarannya pada segmen pasar yang paling menjanjikan dan memiliki peluang konversi yang lebih tinggi. Contohnya, perusahaan asuransi jiwa dapat menyesuaikan penawaran dan komunikasi pemasaran mereka untuk menarik segmen pasar yang lebih tua dan lebih mapan secara finansial. Yang ketiga, yaitu meningkatkan keuntungan. Dengan strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan keuntungannya. Segmentasi pasar juga dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang baru untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan di setiap segmen pasar, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Dengan strategi pemasaran yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pasar, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya dibandingkan dengan pesaingnya. Selanjutnya, manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, membantu dalam pengembangan produk dan layanan baru dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen di setiap segmen pasar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasi. Dengan memfokuskan sumber daya pada segmen pasar yang paling menjanjikan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasinya. Yang ketiga, mempermudah pengukuran hasil. Dengan melacak kinerja pemasaran di setiap segmen pasar, perusahaan dapat lebih mudah mengukur hasil dari upaya pemasarannya. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Segmentasi pasar dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik tentang strategi pemasaran, pengembangan produk, dan penetapan harga. Lanjut, kita ke pengelompokan segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar demografis, adalah pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik demografis agregat yang mereka miliki. Karakteristik yang biasanya disertakan adalah usia, pendapatan, jenis kelamin, pekerjaan, kewarganegaraan, status perkawinan, dan jumlah anggota keluarga. Contohnya itu, dalam segi usia, itu perusahaan kosmetik seperti Pond's mengeluarkan produk khusus untuk remaja, sementara brand seperti Olay menawarkan produk anti penuaan untuk wanita di atas 40 tahun.
Lalu yang kedua ada segmentasi psikografis. Ini mana itu adalah salah satu teknik segmentasi pasar di mana kelompok-kelompok dibentuk berdasarkan ciri-ciri psikologis yang mempengaruhi kebiasaan konsumen yang diambil dari gaya hidup dan preferensi orang-orang. Contohnya itu perusahaan seperti Fitbit menargetkan konsumen yang peduli dengan kesehatan dan gaya hidup aktif dengan perangkat kebugaran yang memantau aktivitas fisik. Lalu yang terakhir ada segmentasi perilaku, adalah proses menyortir dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku yang mereka tunjukkan. Perilaku ini mencakup jenis produk dan konten yang mereka konsumsi, serta irama interaksi mereka dengan aplikasi, situs web, ataupun bisnis. Contohnya itu ada Amazon ya, menggunakan data perilaku pembelian untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan berdasarkan data riwayat pembelian mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi segmentasi pasar. Faktor utama segmentasi pasar adalah demografis, yang mana mencakup karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, dan juga siklus hidup keluarga. Pemahaman terhadap profil demografis pelanggan potensial akan membantu perusahaan dalam mengembangkan penawaran produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain faktor demografis, segmentasi pasar juga dipengaruhi oleh faktor geografis. Hal ini meliputi wilayah geografis seperti negara, provinsi, ataupun kota, serta karakteristik lain seperti kepadatan populasi dan juga iklim. Perbedaan karakteristik geografis dapat menciptakan kebutuhan dan preferensi yang berbeda di antara konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor geografis dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Selain dua faktor di atas, faktor psikografis dan perilaku juga turut mempengaruhi segmentasi pasar. Faktor psikografis mencakup gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai, sikap, minat, dan juga hobi konsumen. Sementara itu, faktor perilaku meliputi frekuensi penggunaan produk, manfaat yang dicari, tingkat kesetiaan, kesiapan pembeli, dan tingkat penggunaan. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini akan membantu perusahaan mengidentifikasi segmentasi pasar yang paling menarik dan menyusun strategi pemasaran yang sesuai. Kesimpulan, segmentasi pasar adalah strategi untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen berdasarkan karakteristik yang berbeda. Seperti yang pertama, demografis meliputi usia dan jenis kelamin. Yang kedua, psikografis meliputi gaya hidup dan nilai-nilai. Dan yang ketiga dan juga terakhir adalah perilaku meliputi penggunaan produk dan loyalitas. Tujuan untuk segmentasi pasar adalah untuk memungkinkan perusahaan memahami lebih baik kebutuhan konsumen dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Segmentasi pasar juga membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengembangan produk dan penetapan harga. Oke, terima kasih sudah menyimak video kami dan tunggu kami di next semester berikutnya. Bye-bye.